Sobat belajar, no, I'm not the only one. Can you guess what's the meaning of it? Jadi kalau misalnya menulis, taking for example, menulis surat, terus dia bilang, no, I'm not the only one. Dia nggak satu-satunya. Kira-kira dia membahas apa ya? Kenapa dia dibilang, I know, I'm not the only one? Penasaran kan? So, continue watching. Karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Hi, Sobat Belajar, Rizka here and welcome to English Classroom. Well, Sobat Belajar, if I say, I know I'm not the only one, when we talk about personal letter, what comes into your mind? Jadi karena namanya I know I'm not the only one, kita specifically akan membahas tentang kinds of personal letter. Kak, emangnya personal letter ada kinds-nya ya? Ya, of course. Sebenarnya personal letter itu dia ada contoh-contohnya, ada tipe-tipenya, ada jenis-jenisnya. Tapi sebenarnya mereka sama, namanya personal letter. Kenapa sih Kak penting untuk mempelajari jenis-jenisnya? That's really important, Sobat Belajar, karena tiap jenisnya dari personal letter itu dia punya specialty-nya. Jadi dia itu ada kata-kata khususnya yang membedakan dia, si jenis yang satu dengan jenis yang lain. So without further ado, let's get started. We learn about kinds of personal letter right now. Nah, jadi ini Sobat Belajar kinds of personal letter, at least you know about these 6, Yang pertama adalah love letter. Nah, love letternya ini not limited to your crush, or your boyfriend, or your girlfriend, tapi love letter itu juga yang dikirim ke siblings, parents, and best friends. Nah, ini yang really common ya, nulis personal letter, love letter untuk orang-orang ini. Nah, love letternya ini dia berkaitan dengan expressing love juga bisa, Nah, terus yang kedua adalah condolence letter. Nah, condolence, this one, yang ini condolence, dia itu untuk bela sungkawa, jadi untuk kesedihan ya, something related to sadness. Nah, identiknya dia nanti ada kata-kata sympathy, condolence gitu ya. Dia adalah condolence letter dan dia identik dengan sadness. Next, celebration letter. Nah, ini berkaitan dengan selebrasi perayaan. Nah, berarti di sini tone-nya adalah happy. Delightful. Ya, delightful, this one. Karena dia celebration, something really happy. Nah, next, pen pals letter. Ini sahabat pena ya. Terus kalau misalnya pen pals letter itu bisa Sobat Belajar sesuaikan, mau menceritakan apa itu bisa dia masuk ke sini. Pen pals letter biasanya dia bahasanya lebih asik karena seumuran atau 2-3 tahun lebih tua or even younger than us ya. Nanti kita lihat dia seperti apa ya contohnya. Next, thank you letter. Nah, ini yang thank you letter karena ini namanya juga thank you letter. Berarti nanti isinya adalah berkaitan dengan thankful ya, rasa terima kasih misalnya udah diberikan sesuatu, atau telah menginformasikan sesuatu. Nah, ini ada di thank you letter. Nah, ini farewell, quite sad, it can be sad and happy. Ini dia farewell, itu adalah goodbye. Nah, goodbye-nya ini nanti packagingnya bisa sedih atau bisa senang, nanti tinggal kita lihat dia maksudnya untuk farewell yang seperti apa. So Sobat Belajar, at least you will notice these kinds of personal letter from love letter, condolence letter, celebration letter, pen pals, thank you, and farewell letter ya. Jadi ini emotion things-nya, sadness, happy, delightful, and goodbye. Well, Sobat Belajar, terus kita lihat kita akan belajar apa lagi? This one, this is important, generic structure of personal letter. Nah, jadi ini adalah strukturnya dari si personal letternya. Walaupun dia tadi kinds-nya ada banyak ya Sobat Belajar, tapi dia itu at least ada susunannya yang bentuknya seperti ini ya. Dia ada struktur umumnya. Nah, yang pertama itu adalah
sender's full name and complete address. Ada pengirimnya, sender, oke? Ada full name-nya dan juga ada complete address. Nah, nanti Sobat Belajar bisa lihat modifikasinya. Dia yang nomor 1 ini yang sender's identity-nya itu bisa langsung ada di suratnya atau nanti dia nggak ada. Nah, kalau nggak ada berarti kita bisa tahu dia itu nggak menyantumkan di situ. Bisa jadi di amplopnya, oke? Atau nanti kita juga bisa lihat sendernya itu ada di bagian bawah yang sebelum signing off. Nanti kita lihat ya contohnya. Nah, yang kedua adalah recipient's full name and complete address. Nah, ini adalah penerimanya. Ini pengirim, oke, senders itu pengirim. Nah, ini dia adalah penerimanya. Oke, Sobat Belajar. Nah, terus ini yang sangat identik dengan surat, ada salutation. Itu dear, ya. Jadi dear ini dia untuk menyapa. Nah, ini ada mark di sini. Itu dia artinya setelah dear, itu Sobat Belajar bisa tambahkan namanya atau sapaannya. For example, dear Rizka, dear my beloved sister, dear my beloved daughter. Gitu ya. Itu dia maksudnya ini, Kariska kasih full stops, 3 full stops here. Itu maksudnya dia nanti ditambahkan namanya atau sapaannya. Well, next introduction. Nah, introduction-nya ini Sobat Belajar dia itu untuk pembuka gitu ya. Ini nanti bisa ada banyak contoh-contohnya. Bisa jadi dia menginformasikan sesuatu, dia minta maaf, atau dia asking someone's condition. Namanya juga introduction sebagai awal mula ya. Nah, terus body. Nah, body berarti intinya dari surat itu dia mau membicarakan tentang apa. For example, kita ambil tadi tentang thank you letter. Nah, berarti meskipun nanti introduction-nya dia tanya tentang kondisinya, how are things, how's life. Nah, body-nya nanti I deeply thank you for apa gitu ya. Jadi intinya dia mau mengucapkan terima kasih, tapi introduction-nya dia bisa langsung nggak bilang terima kasih, bisa tanya dulu kabarnya seperti apa atau minta maaf. Ternyata dia balesnya agak lama, itu boleh. Oke, Sobat Belajar. And next conclusion. Nah, ini conclusion-nya dia bisa wrap up dari apa yang tadi dia bicarakan. Namanya juga conclusion. Oke. Nah, next final note. Itu dia yang biasanya pakai P, full stop, S, full stop. Oke, nah ini juga bagian yang identik dari letter Sobat Belajar ya, Sobat Belajar. Jadi nanti Sobat Belajar bisa lihat ini. Oke, itu namanya final note. Oke, so from this 7 items of generic structure kita akan lihat di surat mereka nanti akan jadi seperti apa ya, terus variasinya ada apa aja. Oke. Nah, ini dia Sobat Belajar contoh dari personal letter-nya. Nah, ini dia sudah ditandai, sudah marked, dan ini adalah penjelasan dari mark yang digunakan menggunakan ini, number-nya. Oke, we can see here, Sobat Belajar, number 1 di sini ya. Start from here, Ashley Kalinski. Terus di sini dia ada address-nya. Di sini tulisannya your name and address. Okay, next number 2, 12 January 2012, itu the date. Nah, berarti ini juga modifikasinya Sobat Belajar bisa tambahkan waktunya, itu seperti ini, bentuknya menggunakan date ya. Nah, terus yang ketiga greetings. Nah, greetingsnya di sini dia pakai hi Sophie, gitu ya. Personal letter-nya bisa hi Sophie, atau kalau yang tadi salutation bisa dear Sophie, gitu. Dear Sophie, ya. Terus next, the content of your letter. Nah, ini Sobat Belajar tadi yang Kariska bilang sebagai introduction. Nah, ini dia adalah introduction. Oke, introduction-nya dia bilang, I'm writing this from the cutest little cafe in New York. I feel like I'm on France. Gitu. Nah, jadi dari introduction-nya dia langsung nih to the point. Kalau dia mau membicarakan tentang ini, I'm writing this from the cutest little cafe in New York. Oh, dia bilang dia itu ada di New York. Terus dia bilang I feel like I'm on France. Gitu ya, pembukanya dia langsung to the point. Dia membicarakan tentang sesuatu yang dia bilang dari sini dia nulisnya dari the cutest little cafe in New York. Gitu. Nah, terus di sini itu body-nya. Nah, nanti body-nya
bisa sobat belajar sesuaikan apa yang mau sobat belajar tulis, intinya apa, detailsnya seperti apa ya. Di sini bilang mom's been making sure we don't waste one side in the whole city, so we've been working practically all day. So far we've seen Times Square. Oh, dia ternyata udah kelihatan dari sini in New York, dan badinya itu dia membicarakan tentang New York in details ya, sobat belajar. Terus di sini closingnya hope you are enjoying your holidays. Terus di sini signing off, okay, your farewell, signing off, love, dia pakai love. Terus Ashley, ya, name-nya. Postscript, final note, okay, so PS stands for postscript. I'm bringing you back a souvenir, ya. So, and the credit goes to this website. I got it from this website. 47 past personal letter format templates. Oke, nah, jadi ini sobat belajar salah satu contoh personal letter-nya. Nah, di sini dia membicarakan tentang apa yang dia lakukan selama di New York ya. Dan di sini ada satu hal yang sobat belajar pelajari juga dari generic structure. Boleh kita tambahkan date-nya di sini atau time-nya. Ya. Oke, dan di sini greetings-nya dia pakai hi instead of dear. Well done. We go on. Nah, ini dia yang lumayan sering kita lihat di textbook. Oke, nah sekarang kita bahas, kita telusuri lebih dalam dia membicarakan tentang apa dan kaitannya dengan si generic structure-nya. Kita lihat apakah dia juga applied di generic structure, or kita bisa belajar kayak tadi, ada sesuatu yang menarik yang membedakan dia dengan generic structure pada umumnya. Nah, yang di sini again dia ada time, oke, time-nya. Well, nah terus di sini tuh ada penerimanya, oke. This one penerima atau pengirim. Nah, this one dia bilang di sini dia adalah pengirim ya, sendernya. Beware of this, yang di sini belum tentu dia sebagai penerimanya. Oke, bisa taunya dari mana Kak dia penerima atau pengirim? Nah, sobat belajar bisa lihat dari kata-kata yang ada greetingsnya, Dear Bill and Kathy. Oke, nah ini ada recipients-nya. Nah, berarti kalau misalnya di sini Dear Bill and Kathy, ini adalah recipients-nya. Oke. Dan ini adalah pengirimnya di atas. Oke. Nah, di sini dia bilang Mr. and Miss X. Terus misalnya, Kak, kalau nanti ada soal, terus ternyata ditanya pengirimnya siapa, sedangkan di sini kan pakai X. Jawabannya X-nya nggak ada. Nah, berarti sobat belajar bisa lihat jawabannya yang di bawah sini, sincerely. Nah, ini adalah sendernya. Oke, ini yang signing off, thanks. Ini adalah sendernya, sincerely, Melissa Hagman, MD. Ya. Nah, sekarang kita go back ke analisis kita tadi. Nah, ini recipients-nya dan ini ada salutation-nya. Ini dia salutation-nya, Dear Bill and Kathy. Nah, di sini coba sobat belajar lihat, it is with great sadness. Can you guess what kinds of personal letter is this? Ada kata great sadness. Ya, ini adalah condolence letter. This one, condolence letter. Oke, untuk mengungkapkan bela sungkawa. Dan di sini sobat belajar bisa lihat ini ada kata-kata langsung condolence, ya. Jadi condolence berkaitan dengan hal-hal yang menyedihkan, yang tone-nya adalah dia sedih, ya. It is with great sadness that I wrote to you on behalf of my entire medical team to send you our condolences on the death of your daughter, Julie. Oke. Nah, di sini dia langsung menyertakan introduction-nya dengan badinya, dia langsung straightforward. Apa yang mau dia utarakan itu langsung dengan emosionalnya. Okay. It is with great sadness that I wrote to you on behalf of my entire medical team to send you our condolence on the death of your daughter. Nah, di sini juga dia menambahkan details-nya. Oke, ini kan saya kasih more details. Oke. Nah, di sini dia signing off sincerely. Nah, di sini dia nama pengirimnya, Melissa. Oke.
Nah, this one berarti tipenya adalah condolence dan dia quite common dari generic structure-nya, dan di sini dia time-nya ada di yang paling atas. Kalau yang tadi dia ada di tengah. Oke, nah di sini dia langsung di yang paling atas time-nya. Oke, sobat belajar, we go on. Kita lihat lagi contoh-contohnya. Nah, ini dia. Ada dua di sini. Oke. Ada Jane Smith dan juga ada John Doe. Nah, terus sobat belajar bingung, Kak, ini yang mana ya sendernya, yang mana ya recipients-nya? Nah, ini sobat belajar bisa lihat dari yang ini, salutation-nya. Oke. Salutation-nya dia dear whom? Dia bilang dear John. Oke. Dear John berarti kita bisa tahu kalau yang ini adalah recipient-nya, penerimanya. Nah, kalau ini penerimanya si John, berarti yang atas, yang ini adalah sender identity. Sender's identity. Oke, nah yang ini, bentuk yang ini dia nggak ada date-nya. That's fine. Jadi sobat belajar bisa pakai date or not. That's acceptable still. Oke. Nah, terus kita lihat ini congratulations ya. Congratulations on finally getting married. Best wishes to the groom and congratulations for the bride, or is it the other way around? Anyway, I'm sorry my husband and I didn't make it for your big day. Nah, ini adalah celebration. Oke. Jadi celebrationnya dalam bentuk congratulating. Dia bilang dari sini langsung congratulations. Dia nggak pakai introduction, dia langsung bilang congratulations, gitu ya. Congratulations on finally getting married. Boleh nggak sih Kak tanpa introduction? That's fine, karena personal letter dia lebih flexible. It depends on you and your needs, of course. Ya. Terus yang ini, I wanted so much to attend your wedding, but unfortunately I was advised against getting on a plane by my doctor. Nah, ini dia adalah body-nya. Oke, badinya intinya apa sih? Karena di sini dia bilang, I'm sorry my husband and I didn't make it for your big day. Nah, di sini sobat belajar bisa belajar satu phrases. Perhaps you might not know about this big day. Big day itu maksudnya adalah hari yang istimewa, ya. Big day, hari istimewa. Nah, di sini setelah dari yang congratulations, congratulating, dia itu membicarakan tentang detailsnya. Kan dia bilang di sini I'm sorry my husband and I didn't make it. Nah, di sini dia jelaskan lebih lanjut kenapa bisa seperti itu. Oke. Terus di sini dia bilang anyway, may all the love in the world be with you in this brand new. Oke. Ini juga dia bisa sebagai closing. Sini closingnya. Oke. Nah, di sini dia sebagai signing off. Signing off-nya dia bilang all the best, ya. Jadi nanti ada sincerely, ada all the best, yours faithfully, yours sincerely. Nah, ini dia bentuk lain dari personal letter-nya. Yang ini dia kinds of celebration letter, ya. Dia getting married. Terus di sini ternyata congratulations-nya itu sebagai awalan. Terus dia ini sebenarnya membicarakan tentang permintaan maafnya, tapi dia more about congratulating. Oke, sebenarnya dia congratulating, tapi dia menjelaskan kenapa nggak bisa datang. Oke, well, we go on. Ini langsung kelihatan personal letter thank you. Personal thank you letter. So, be thankful of something. Kita lihat di sini, dia bilang dear Veronica. Nah, berarti ini recipients-nya. Ya. Nah, di sini you notice di atasnya itu nggak ada recipients identity, nggak ada sender's identity. Nah, that's fine. Berarti dia tidak menempatkan di dalam suratnya. It can be in the envelope, ya. Oke. Nah, terus di sini kita lihat introduction-nya dia apa ya? Soalnya kelihatannya panjang banget, oke? Dia bilang, despite appear weird for approaching you in such an informal way,
for all our prior communications have been on a pure official note. Oh, dia bilang ternyata ini pertama kalinya, dia semacam pertama kali untuk communicating in informal way karena dia biasanya in official note gitu ya. Nah, ini boleh jadi introduction-nya. You can use many expressions for the introduction ya. Terus di sini dia menjelaskan lebih lanjut tentang apa. Oke, permintaan apa atau dia mengungkapkan tentang apa. Nah, di sini dia membicarakan tentang thank you. Sini. This letter is to thank you for your support and encouragement when I needed the most. Nah, di sini dia tentang thank you. Oke, makanya dia di sini juga personal thank you letter. Nah, dari manakah kita taunya itu thank you letter kalau misalnya ternyata di isinya, di bodinya itu nggak ada sesuatu yang berkaitan dengan thank you or thankful or anything. Nah, sobat belajar nanti bisa lihat dia itu membicarakan tentang apa. Oke, thank you itu dia nanti bisa tentang ditolong atau sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang dia rasa feel so grateful. Oke, nah tinggal dilihat isinya seperti apa. Well, nah, di sini dia untuk closingnya dia bilang thank you for being there for everything and supporting me at all the times. Dia bilang kayak gitu. Nah, terus signing off-nya yang biasanya kita tahu sincerely, regards, best regards. Nah, di sini dia pakai kata-kata your companion and friend Jonathan. Oke. Nah, berarti di sini kita tahu sendersnya siapa? Jonathan. Ini adalah sendersnya. Sender's identity. Identity-nya in this case itu adalah name-nya. Oke. Well, nah ini juga contohnya. Nah, ini dia bentuknya adalah personal letter tapi quite more formal ya, karena dia bilang respected sir. Nah, di sini ada date-nya, ada time-nya juga. Oke, date yang dia sebenarnya adalah time-nya. Dia bilang respected sir, it is really emotional that I have to write this letter. I have to bid farewell as my medical degree has come to an end. Nah, di sini sahabat belajar bisa lihat ada kata-kata farewell, berarti dia adalah sesuatu yang berkaitan dengan goodbye, saying goodbye ya. Di sini dia selain pakai dear or hi, dia pakai respected karena dia semacam mengucapkan farewell, goodbye ke last positionnya ya. Terus di sini dia menjelaskan apa sih yang sudah dia went through together sama sisternya ini. Nah, terus di sini dia closingnya, I will make sure to make best use of my knowledge for the well-being of the people. I'll miss you all and I'll request you to convey this to all the faculty members. Thanking you, Josh Brolin. Nah, di sini ini dia signing off-nya. Oke, signing off. Itu pakai thanking you. Jadi ada berbagai macam pilihan, best regards, ada yours, dan ini thanking you. And forget this one is the body. Oke, nah di sini kita bisa lihat variasinya, time-nya di atas langsung, terus respected sir-nya dia nggak memberitahukan siapa sir-nya yang dimaksud. Nah, kita bisa lihat nanti dia itu mungkin menyertakan recipients-nya itu ada di envelope-nya. Nah, di sini kita tahu sender-nya adalah si Josh Brolin. Oke. Buat belajar. Nah, ini juga salah satu contohnya. Dear John, I'm just writing to let you know that I've moved house. Nah, ini dia. Kita bisa lihat ini adalah recipient-nya. Kasih tanda R ya. Terus di sini introduction-nya I. Dan ini adalah body-nya B. Ini closing. Dan ini adalah sender's name. Sender's name. Okay. Ini another type. Nah, ternyata ini adalah exercise-nya. Setelah kita analisis, sekarang kita lihat. The letter is sent to. Nah, kita lihat di sini is sent to. Nah, berarti dikirim ke siapa? Nah, berarti pertanyaannya di sini adalah siapa sih penerimanya? Nah, penerimanya bisa kita lihat dari dear-nya ini. Dear John. Oke. Ini adalah recipients-nya dan ini adalah sender-nya. Okay, so we go back.
Well, berarti the letter is sent to John. This one, John. Ya, jadi ini dia menanyakan tentang recipients-nya. Nah, recipients-nya itu sobat belajar bisa nanti lihat dari yang bagian atas-atas, atau kalau misalnya kelihatannya membingungkan, bisa dilihat dari yang disertai dengan kata-kata dear. Dear John, nah berarti ditujukan ke John, is sent to, is sent. Ingat ya, ini passive voice, dikirimkan ke, nah berarti ini adalah penerimanya siapa? Itu si John. Okay. Ini dia lebih ke kontennya ya. Dia bilang, what does it mean by saying London prices are crazy? London prices are crazy. Nah, kita lihat di sini mana yang ada kata-kata London prices are crazy. Okay, this one. London prices are crazy. Maksudnya apa ya? Apakah dia literally bilang kalau itu adalah crazy, atau ada something, ada hidden meaning? Nah, kita lihat di sini sebelumnya, our new house is an ideal, and we were only able to afford a one-bedroom flat. Nah, berarti dia bilang we were only able to afford this one should be an one-bedroom flat. Dan dia bilang is an ideal. Nah, berarti dia ini not acceptable. In this case, maksudnya crazy adalah berarti mahal banget, karena ternyata dia cuma bisa only able to afford a one-bedroom flat. Langsung kita ke pilihan jawabannya. Nah, what does it mean by saying London prices are crazy? Kita bahas one by one. Yang A, London prices are affordable. Padahal tadi dia bilang not affordable. Ada kata-kata affordable tapi cuma one bedroom flat. Nah, berarti itu artinya London prices itu mahal banget. Sedangkan di sini dia bilang affordable. Itu masih bisa ditanggulangi. Sedangkan dia bilang tadi nggak bisa karena cuma bisa rent one bedroom flat. Nah, berarti bukan ini jawabannya. Next one, yang B, it is inexpensive to live in London. Be careful with this. Inexpensive. Expensive artinya mahal, tapi kalau misalnya dia pakai expensive, berarti dia itu murah. Nah, berarti bukan ini juga jawabannya. Yang C, the price of food in London is pricey. Nah, pricey ini, okay, artinya mahal. So, the answer is C. Yang D, London is full of crazy individuals, not this one. Okay, so crazy in this case meant that it is pricey. Okay, sobat belajar, so that's 4 kinds of letter. Jadi udah banyak belajar tentang kinds of letter. Jadi lebih mudah kan untuk mendeteksi mana personal letter dan mana yang bukan. Okay, sobat belajar, karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.